Anda kembali di Kabar Pagi pemirsa, dan Puspom TNI Marsikal Muda Agung Handoko menegaskan akan melakukan penyidikan secara transparan kasus dugaan suap yang melibatkan Kabarsarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi. Jadi kita aparat penegak hukum KPK maupun dari lingkungan TNI adalah polisi militer dalam hal ini, kita berkoordinasi untuk penyelesaian permasalahan ini agar lebih baik lagi. Mekanisme di lapangan yang mungkin ada celah, ada kekurangan, itu akan kita perbaiki bersama. Dan yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa terus terang dengan adanya kejadian tangkap tangan ini khususnya, Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan, dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Yang perlu rekan-rekan catat semua, dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik maupun aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Silakan teman-teman media mengikuti prosesnya sampai dengan selesai. Pemirsa, Puspom TNI mengaku akan transparan dalam mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka. Sementara itu, pimpinan KPK meminta maaf dan mengaku khilaf karena menetapkan anggota TNI sebagai tersangka. Ya, lalu apakah KPK harus minta maaf dan seperti apa mekanisme penetapan tersangka jika tersangkanya adalah salah satu anggota TNI? Kita akan berdialog dengan mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Bapak Yudi Purnomo. Selamat pagi, Pak Yudi. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Yudi, bagaimana Pak Yudi ini melihat kasus ini, Pak? Ya, tentu saya dan juga mungkin pengamat hukum lainnya terkejut ya ketika KPK menetapkan tersangka dari pihak militer ya, aktif gitu ya. Padahal seharusnya itu memang merupakan kewenangan dari TNI. Dan kita juga melihat bahwa TNI pun komit ya bahwa akan mengungkap kasus ini secara terang benderang. Itulah sebabnya kenapa kita melihat dari sejarah sendiri bahwa sebelumnya KPK sendiri sudah seringlah menangani kasus korupsi yang juga melibatkan TNI, di mana khusus oknum TNI ini ya, itu Puspom dari TNI lah yang kemudian melakukan penyidikan. Dulu pernah kita lihat ada cek pelawat ya kan, kemudian juga kita lihat terakhir itu Bakamla. Jadi menurut saya ini yang heran ya, mengapa KPK sampai menetapkan tersangka terhadap 2 orang anggota TNI ketika OTT kemarin. Seharusnya idealnya adalah KPK tetapkan dulu ya yang dari pihak sipilnya gitu ya, swastanya yang menyuap gitu ya. Nanti kemudian KPK menyerahkan kepada TNI gitu kan, barang bukti, kemudian keterangan saksi, alat bukti dan lain sebagainya yang kemudian bisa dilakukan penyelidikan oleh POM TNI, kemudian kita harapkan statusnya naik kepada penyidikan. Jadi menurut saya disinilah ada titik yang missing linknya gitu ya. Ada menurut saya ketidakprofesionalan yang dilakukan oleh pimpinan KPK ketika menetapkan anggota TNI aktif gitu ya sebagai tersangka. Padahal kalau dikatakan ini suatu hal yang baru, tidak. Tadi saya katakan dulu pernah ada KPK kerjasama dengan TNI juga terkait dengan cek pelawat dan Bakamla. Jadi menurut saya ya sudah tepatlah yang dilakukan oleh pimpinan KPK untuk meminta maaf. Namun ya ini yang menarik, kan tentu ada konsekuensi hukum ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka. Nah, apakah nanti KPK akan meng-SP3 atau kemudian KPK akan melimpahkan atau kemudian harus ada mekanisme pra-peradilan untuk istilahnya menggugurkan statusnya di KPK bagi perwira aktif, ya itu nanti akan ke depannya. Tapi yang jelas saya lihat TNI sudah bagus ya, proaktif bahwa mereka menanyakan kok KPK menetapkan tersangka gitu kan dari pihak TNI. Karena apa? Jangan sampai ini kan jadi celah hukum ya, bahwa
nantinya pihak yang menjadi tersangka akan menggugat, memperadilatkan dengan alasan misalnya nebis idem atau tidak sah dan sebagainya, yang akhirnya malah menghambat dari proses penyidikan yang dilakukan baik itu oleh KPK maupun dari pihak TNI. Seperti itu. Baik, Mas Yudi, tahan dulu Mas Yudi, nih kita ada pernyataan dari Ketua KPK, kita akan simak dulu bersama Mas Yudi. Kemarin rekan-rekan sudah mengikuti bagaimana salah satu upaya KPK di dalam penindakan, yaitu melakukan tangan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak korupsi. Prinsipnya KPK bekerja secara profesional, transparan, akuntabel, dan tentu juga menjunjung asasi manusia. KPK bekerja tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan korupsi pasti akan dilakukan penindakan oleh KPK. Termasuk kemarin yang rekan-rekan pahami, prinsipnya adalah KPK bekerja karena sesuai dengan undang-undang KPK, bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh dengan kekuasaan manapun. Saya kira itu. Baik, Mas Yudi, barusan ini Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan akan tetap transparan dan juga akuntabel. Ini kan melihat dari kasusnya berasal dari operasi tangkap tangan. Ini seharusnya seperti apa nih mekanismenya, Mas Yudi? Dalam OTT kan titik pertama ada informasi dari masyarakat, kemudian ada perintah dari pimpinan KPK melalui surat perintah penyelidikan, ya, yang kemudian tim bergerak, baik itu gabungan dari penyelidik dan juga penyidik gitu ya, yang tergabung dalam Satgas Penyelidikan untuk melakukan upaya profiling gitu ya, dan kemudian pembuntutan dan kemudian akhirnya tertangkap tangan. Nah, kalau untuk kasusnya clear gitu ya, bahwa pelakunya ada, perkaranya ada, yaitu konstruksi pengadaan barang dan jasa ya di lingkungan Basarnas, kemudian uangnya ada. Jadi kalau untuk kasus itu clear. Namun kemudian kan menjadi tidak clear ya ketika tadi bahwa harusnya ketika tertangkap tangan kan artinya semua pelaku bisa di situ, mau siapapun. Nah, nanti kemudian ketika diketahui bahwa ternyata KPK tidak berwenang karena itu adalah bagian dari militer gitu ya, atau TNI aktif, maka KPK harus koordinasi gitu ya dengan POM TNI. Nah, koordinasinya dalam bentuk apa? Bukan hanya sekedar mengundang ikut ekspos gitu ya, tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana kemudian bekerjasama untuk penyidikan bahwa ini ada pihak yang kami juga terlibat dan potensi menjadi tersangka ya, apalagi inilah merupakan penyelenggara negaranya. Karena KPK baru bisa menangani kasus korupsi kalau dia ada penyelenggara negaranya terkait dengan kerugian negara ya, kalau ada kerugian negara di atas 1 miliar. Artinya di situ kemudian ya KPK di saat TNI itu datang gitu ya, POM TNI datang, kemudian ada ekspos, kemudian disangka bukan, mereka datang sebagai undangan. Nanti berikutnya lah kemudian teman-teman TNI kemudian balik ke TNI gitu ya, markasnya, kemudian mereka melakukan gelar perkara, melakukan penyelidikan. Yang saya pikir penyelidikan ini akan sangat singkat karena barang buktinya sudah diberikan atau diinformasikan oleh KPK, sehingga kemudian bisa mudah untuk naik ke penyidikan. Jadi bahwa kalau misalnya tidak ada unsur dari TNI misalnya, itu kan akan lebih mudah KPK sendiri yang akan menangani gitu. Tapi ketika TNI ya, nanti pihak TNI lah yang akan menangani ketika yang bersangkutan itu aktif. Sekali lagi saya jelaskan bahwa sebenarnya ini bukan hal yang baru dan ini sudah dilakukan. Itu sebabnya kita menyayangkan kenapa ada penetapan tersangka oleh KPK terhadap 2 anggota TNI yang waktu itu disampaikan oleh pimpinan KPK ya ketika kompers seperti itu. Ya, lalu Pak Yudi, apakah bisa kasus ini ditangani dengan penyelidikan koneksitas? Ya, ini belum pernah dilakukan ya. Tapi tentu kalau ada koordinasi yang baik ya, itu bisa dengan koneksitas. Selama ini misalnya Bakamla atau kemudian cek pelawat itu masing-masing sendiri. Yang sipil di peradilan umum gitu ya, yang TNI di peradilan militer. Namun semuanya kan transparan, semua terbuka, bisa dilihat dan kemudian ada hukuman bagi para pelakunya. Nah, kalau memang mau ada koneksitas ya, yaitu gabungan entah itu nanti mau di peradilan umum gitu kan, nanti auditornya juga ikut, dari hakim militer juga ikut, atau di peradilan militer, ya menurut saya tidak masalah. Ini sebenarnya
tinggal komunikasi saja yang baik ya. Dan saya lihat kemarin kan sebenarnya komunikasi itu sudah dibangun ya. Dan TNI pun saya lihat dari yang disampaikan oleh kemarin dari perwakilan TNI kan sangat-sangat terbuka dan responsif. Nah, kalau seperti itu saya pikir bagus juga usulnya bahwa ayo untuk kita coba untuk melakukan koneksitas sehingga masyarakat terbuka ya, masyarakat bisa melihat bahwa siapapun pelaku tindak pidana korupsi ya ini kita adili secara bersama-sama. Karena sekali lagi bahwa untuk masalah prosedural oke lah itu bisa kita bicarakan gitu kan. Nah, kalau ada kesalahan dan sebagainya. Tapi tentu yang kita lakukan adalah bagaimana supaya korupsi ini bisa diberantas. Ini kasus utamanya adalah tindak pidana korupsi, seperti itu. Baik. Mas Yudi, ini juga apakah pimpinan KPK ini sudah tempat meminta maaf dan mengaku khilaf? Dan kita tahu juga bahwa akibat dari kasus ini juga ada Dirdik KPK yang mengundurkan diri, Mas Yudi. Oke. Ya, kalau untuk minta maaf jelas harus minta maaf karena ada kesalahan prosedur di situ, itu yang pertama. Tapi kedua, saya melihat ketika meminta maaf malah kan penyelidik gitu kan. Ini seharusnya tidak tepat lah gitu kan. Pimpinan KPK kan harusnya pasang badan. Apa yang dilakukan oleh penyelidik ya anak buahnya gitu ya, bekerja untuk dan atas nama perintah pimpinan gitu kan, bekerja keras bongkar kasus korupsi yang ada di Bakamla ini gitu kan harus dilindungi gitu kan. Ini kalau misalnya tiba-tiba dilempar ke penyelidik gitu kan, seolah-olah kan nanti dikiranya dilihat gitu kan, dikiranya ini tidak ada koordinasi. Padahal pimpinan KPK mengetahui dari awal bahwa akan ada OTT ya, akan ada penyerahan uang ya terkait dengan Bakamla. Nah, saya juga berharap supaya Kang Asep gitu ya sebagai Direktur Penyidikan jangan mundur lah ya, bahkan kan sekarang beliau PLT Deputi Penindakan. Saya pikir semua permasalahan ini bisa dibicarakan lah. Kita berharap bahwa permasalahan ini itu bisa diselesaikan. Kang Asep jangan sampai mundur gitu kan, karena ya negara ini masih butuh Kang Asep gitu kan untuk sebagai Direktur Penyidikan maupun PLT Deputi Penindakan, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yudi Purnomo, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Terima kasih juga atas informasinya. Iya.